Merebaknya pasien COVID-19 di belahan dunia memaksa pemangku kebijakan di negeri ini harus berani mengambil kebijakan lockdown. Sekalipun banyak cibiran dan berujung tidak populis di mata para politisi maupun penggiat sosial media. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari virus corona tersebut. Pasca dinyatakan positif salah satu dari 2 pasien di Rumah Sakit Umum Darurat Muwardi, Wali Kota Solo Rudi Hadi Rudiatno langsung bergerak untuk mengamankan Solo dari COVID-19 dengan cara menerapkan KLB atau kejadian luar biasa dan meliburkan sekolah dan menghentikan sementara. Bahkan menghimbau untuk membatalkan agenda yang melibatkan orang banyak. Langkah Rudi Hadi juga diikuti oleh Kepala Dinas Surakarta Sri Wahyuningsih yang mengkarantina selama 14 hari kepada 62 pasien yang sebelumnya terjadi kontak dengan pasien corona tersebut. Di Jakarta, Anies Baswedan mengambil langkah untuk meliburkan seluruh sekolah dan diganti dengan metode belajar di rumah. Menurutnya 1,5 juta siswa dan siswi harus diselamatkan dari COVID-19. Ada 124.000 yang juga akan ujian nasional. Untuk menjalankan arahan Bapak Presiden, khususnya pada kecepatan dan transparansi atas hasil pengetesan pada orang-orang yang diduga atau terjangkit COVID-19. Sebelumnya sebuah video rombongan tenaga kerja ahli asal Cina masuk kendari viral. Rombongan tenaga kerja ahli itu nyatanya dari Jakarta, meski belakangan diketahui terbang dari Thailand. Kapolda Sulawesi Tenggara mengklarifikasi rombongan tenaga kerja ahli tersebut dari Jakarta dan sudah mengurus izin. Manajer PT VDNI Indrayanto yang menjelaskan bahwa 49 tenaga kerja ahli asal Cina yang sempat viral saat kedatangannya di Bandara Halueleo, Kendari, bekerja di PT VDNI yang terletak di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Mereka saat ini masih menjalani masa karantina karena telah mengunjungi Jakarta. Ferry menegaskan bahwa fakta dengan beredarnya video tersebut merupakan bentuk keteledoran Kementerian Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan menerapkan SOP untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Apalagi tenaga kerja ahli tersebut dari Cina dan Menteri Hubungan Budi Karya Sumadi terkena COVID-19, sehingga kinerja kementeriannya menjadi tidak optimal. Dengan alasan tersebut, Ketua Umum GPN meminta menteri-menteri yang kena COVID-19 untuk mundur atau Presiden Joko Widodo segera mereshuffle. Senada dengan makin merebaknya virus corona, membuat sejumlah organisasi kepemudaan angkat bicara terkait virus yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina, dan menjadikan seluruh daerah terkena dampak COVID-19. Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Nusantara Ferry Ahmad jauh-jauh hari juga mengingatkan kepada seluruh pengurus di kabupaten kota se-Indonesia untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan eksternal yang melibatkan banyak anggota maupun undangan. Yang pertama, Wali Kota Solo yang langsung melakukan upaya lockdown ketika salah satu pasien di Rumah Sakit RSUD Muwardi meninggal dunia karena COVID-19. Kemudian dia juga memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan isolasi terhadap pasien yang terjadi kontak dengan pasien yang terkena COVID-19. Ini adalah langkah-langkah yang bagus, sekalipun tidak populis, akan tapi dilakukan oleh Rudi Hadi selaku Wali Kota Solo, melakukan langkah-langkah yang bagus dalam penanganan corona. Hal ini juga dilakukan oleh Anies Baswedan yang kemudian meliburkan hampir 1,5 juta dari siswa. Tentunya ini adalah kebijakan yang sekalipun tidak populis di mata para politisi akan tapi dilakukan. Nah, saya mengapresiasi itu. Dan Gerakan Pemuda Nusantara juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung turun tangan terkait penanganan kasus COVID-19 untuk tidak merebak di seluruh. Akan tapi lockdown yang dilakukan oleh pemerintah kurang maksimal dalam hal ini. Tentunya lockdown secara full, lockdown secara merata sehingga penanganannya menjadi lebih cepat. Bagaimana Wuhan hari ini sudah selesai di tingkatan COVID-19. Saya juga menghimbau
untuk pemerintah melakukan penanganan lebih serius lagi terhadap dampak sistemik yang ditimbulkan dari lockdown ataupun penanganan COVID-19. Dan saya berharap Presiden Jokowi juga mengevaluasi bagaimana kemudian menteri yang positif COVID-19 untuk diresapel ataupun mengundurkan diri agar kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan mampu menjadi solusi yang tepat.